Alhamdulillahilladzi istafana linakuna min ummati sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi istafana linakuna min ummati sayyidina Muhammad. Sallallahu Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الأمجد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صفة الصفة وسيد الأمة ومكرمنا بمنان الله تعالى في الدنيا والمعاد وعلى آله وصحبه ذوي القدر الأمجاد. أما بعد، حضرات المحترمين, kepada para alim, para tokoh, para orang tua kita, wabil khusus Bapak Salahuddin dan beserta seluruh tamu undangan, terlebih Sohibul Bait, Ibu Nur sekeluarga besar. Semoga kita semua hadirin hadirat di pagi yang hari ini berkumpul untuk memperingati kelahiran Rasulullah Muhammad, kita kelak di akhirat bisa berkumpul kembali di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama beliau ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan semoga semua hajat dari kita yang hadir, khususnya Ibu Nur sekeluarga besar, semua hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunia dengan keberkahan, berkah zahir, berkah batin, dan hajat akhirat bisa bertemu Nabi Muhammad, berjumpa Rasulullah, masuk surga bersama beliau. Amin Allahumma amin. Dan semoga kita berdoa, kita semua diberi umur panjang, sehat walafiat, bisa menjadi umat Rasulullah yang membahagiakan dan bahagia dengan Rasulullah. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang tidak memahami keagungan Nabi, mereka memakai logikanya, sok tahu tentang dalil. Kadang-kadang ngomong, loh, kalau maulid Nabi semacam ini kok bagus, tentu para sahabat sudah melakukannya terlebih dahulu. Tidak ada satupun sahabat yang berkumpul membaca maulid. Tidak ada satupun sahabat yang berkumpul memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Baca maulid tidak ada. Maka ini perkataan semacam ini adalah sepertinya benar, tapi sebetulnya adalah perkataan dari orang-orang yang tidak paham. Bagaimana mungkin sahabat membaca maulid Nabi Muhammad, membaca, sedangkan di depan mereka ada keindahan Nabi Muhammad? Bagaimana mungkin para sahabat membaca sejarah lahirnya Rasulullah itu begini, begitu seperti yang sudah kita baca tadi, sedangkan di depan mereka ada sosok indah Rasulullah? Mereka tidak mampu untuk membaca karena di depannya ada sosok yang asli, sosok beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pengen tahu, Pak Bu, kenapa di Al-Quran itu tidak ada maulidnya Nabi Muhammad? Tidak ada cerita lahirnya Rasulullah di Al-Quran, tidak disebutkan dengan jelas. Malah cerita kelahiran Nabi Isa, fa'ajahal makhadu ila jid'in nakhlah, kelahiran Nabi Isa disebutkan ketika Siti Maryam berada di bawah
kurma. Kemudian di situ lahirlah Nabi Isa alaihissalam yang lahir sebagai tanda besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala karena lahir tanpa ayah. Nabi Adam lahir tanpa ayah ibu. Siti Hawa lahir tanpa ibu, diambil dari tulang rusuk Nabi Adam. Lengkap sudah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Qur'an kan tidak ada itu maulidnya Nabi. Ya, benar. Tapi maulid nabi-nabi yang lain ada. Maulidnya Nabi Isa, cerita maulidnya Nabi Musa, dan seterusnya. Kenapa di Al-Quran tidak ada maulidnya Nabi? Karena maulidnya Nabi itu sudah tertulis di kitab-kitab sebelumnya. Sampai-sampai disebutkan di Al-Quran itu alladzi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang sebelum umatnya Nabi Muhammad yang aku beri kitab Zabur, Taurat, Injil, orang-orang sebelum itu, mereka semua itu mengenal Rasulullah kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anaknya sendiri. Ada ayah, anak, ibu ke anak, tentunya kan kenal semua karakter anaknya ini, bahkan tubuhnya ini, misalkan ada tai lalat di sini, ada tanda lahir di sini, kenal semua jelas, karena anaknya sendiri. Kalau anak orang lain ya tidak kenal. Nah, mereka ini sudah kenal Nabi Muhammad seperti kenalnya mereka kepada anaknya. Kenapa? Karena di kitab mereka itu sangat jelas sekali sifat-sifat Rasulullah. Sangat jelas sekali sifat-sifat Rasulullah. Sampai-sampai dulu itu ada namanya Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar ketika masih kecil, beliau dijuluki Ka'bul Ahbar, Ka'bahnya para orang-orang alim di zaman itu. Seakan-akan seperti Ka'bah, kiblatnya orang alim di zamannya. Dia lahir sebelum Rasulullah diutus. Ini ketika masih kecil, allamani abi, aku diajari ayahku at-Taurat. Aku diajari tentang Taurat. Akhirnya dia jadi alim besar. Tapi ada satu lembar yang diambil oleh ayahku dan ditaruh di peti, dikunci, tidak boleh aku lihat. Ada satu lembar kitab Taurat, ada beberapa itu, satu lembar dikunci kemudian disimpan. Maka ketika falamma mata abi fatahtuhu faidan fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman. Kemudian ketika ayahku sudah meninggal, aku sudah beranjak dewasa, aku ambil peti itu, aku buka, ternyata di lembaran kitab Taurat satu lembar itu penuh dengan sifat-sifatnya Nabi akhir zaman yang lahir di Mekah dan nanti akan hijrah di Madinah. Yang tak lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kitab Taurat maulidnya Nabi penuh dengan sifat-sifat Rasulullah. Jelas sekali digambarkan sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya Ka'bul Ahbar ini, Pak Bu, ketika Rasulullah hijrah di Madinah, tahu oh ini Rasulullah Muhammad, langsung beriman kepada Nabi dan jadi salah satu sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah mengenal Nabi, lebih kenal daripada ke anaknya sendiri. Bahkan mereka orang-orang Yahudi dulu itu, orang-orang Bani Israel sebelum datangnya Rasulullah, yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka sebelum datangnya Rasulullah, kalau mereka berperang, bertempur atau diserang oleh suku lain, oleh kelompok lain, maka mereka meminta pertolongan dengan berdoa wasilah kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau mau perang mereka nyebut nama Nabi Muhammad dulu. Ya Allah, kami berperang ini menangkan ya Allah dengan berkahnya Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka tidak satupun peperangan ketika mereka menyebut nama Nabi Muhammad, kecuali mereka diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menang. Allahumma shalli ala Muhammad.
Tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, mereka ternyata banyak yang mengingkari dan kufur kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maulidnya Nabi sudah diceritakan di kitab-kitab sebelumnya, dan bahkan Nabi Muhammad itu sudah diceritakan oleh Allah maulidnya sebelum alam semesta ini ada. Di alam arwah, di satu ayat Allah Subhanahu wa taala menceritakan wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Di alam arwah tersebut Allah menceritakan di dalam Al-Qur'an bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengikat janji kepada para nabi, mereka diikat janji oleh Allah, wahai para nabi semuanya, nanti kalau kalian berada di dunia, maka ceritakan kepada umatmu, dan aku ikat janji kalau ada Rasul yang membenarkan ajaran kalian, Rasul akhir zaman yang paling mulia yaitu Nabi Muhammad, ketika kalian masih hidup maka jadi pengikutnya dan suruh seluruh umatmu untuk mengikutinya. Loh, ini diceritakan di Al-Quran. Sebelum alam ini ada, di alam arwah pun Rasulullah sudah diceritakan oleh Allah di depan para arwahnya para nabi. Karena itu Rasulullah mengatakan kuntu nabiyan wa adam bainal jasad wa ruh. Aku itu sudah jadi nabi, sedangkan Nabi Adam saat itu masih berada di antara jasad dan ruh. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Adam belum diciptakan, Rasulullah sudah jadi nabi di alam arwah. Karena itu Nabi Muhammad ini adalah nabi yang paling mulia di sisi Allah, makhluk yang paling mulia di sisi Allah, dan tidak akan pernah kita jumpai makhluk termulia seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan ada makhluk lagi yang diciptakan oleh Allah melebihi kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sayyidi kulli sajid. Di maulid tadi disebutkan salah satu sifat keagungan Nabi adalah pemimpin dari semua hamba-hamba Allah yang bersujud, baik dari malaikatnya atau dari manusianya, semuanya yang menjadi pemimpin terdepan dan di depan mereka semua adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita mengadakan maulid Nabi semacam ini tidaklah berlebihan dan bahkan kurang. Kalau kita pengen membalas jasa Nabi itu masih kurang, tidak bisa. Bagaimana tidak? Tadi disebutkan oleh pembawa acara, Nabi Muhammad ini yang membawa kita dari zaman gelap jahiliyah menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islamiyah. Nabi Muhammad ini yang membawa dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, zaman yang penuh dengan cahaya. Yang mana sebelumnya itu manusia di dunia ini hidup tidak jadi manusia. Akan tetapi lahirnya Rasulullah, manusia semuanya seakan-akan dilahirkan kembali menjadi manusia. Manusia dan dimanusiakan. Sebelum Nabi tidak ada manusia dimanusiakan, itu tidak ada. Yang kuat menindas yang lemah, yang kaya menindas yang miskin, yang pejabat menindas rakyat, terus seperti itu keadaan dunia ini. Baik di ujung timur atau di ujung barat, baik di timur tengah, di Arab atau di Mekah tempat Rasulullah diutus, semuanya gelap gulita dengan rusaknya akhlak yang luar biasa. Hingga kita kenal ada perempuan yang lahir di kubur hidup-hidup. Itu zaman saat itu. Perempuan tidak ada nilainya sama sekali di zaman tersebut. Bahkan saking bejatnya jahiliyah, anak itu mempermainkan ibunya seperti istrinya sendiri, dikumpuli kaya istrinya dewi. Na'udzubillah min dzalik. Dan diperlakukan seperti hewan binatang. Karena itu lahirnya Nabi Muhammad
Ini adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita syukuri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan alhamdulillah kita tidak pernah meminta kepada Allah, tetapi kita dijadikan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa bihi alaina wa hawaina su'dada. Dan dengan Rasulullah ini kita mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab kita menjadi umatnya Rasulullah, kita pun menjadi umat yang paling mulia. Lamma da Allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Ketika Allah Subhanahu wa taala menunjuk satu hambanya untuk mengajak ke jalannya dengan hamba termulia, nabi termulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun menjadi umat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, minnatul kubro, pemberian Allah terbesar itu apa? Ya ini, kita dijadikan umatnya Nabi terbesar termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada para sahabat, mereka duduk-duduk dan bercerita-cerita tentang kehebatan para nabi-nabi dahulu. Oh, Nabi Musa itu hebat ya. Laut bisa dibelah, oh hebat itu Nabi Musa. Ada yang cerita, oh Nabi Ibrahim itu hebat, dibakar tidak apa-apa. Dibakar Raja Namrud tidak apa-apa, hebat itu Nabi Ibrahim. Kemudian ada mereka yang bercerita, oh Nabi Isa hebat juga itu, menghidupkan orang yang sudah meninggal. Maka Rasulullah ketika melihat tersebut, mendengar para sahabat seperti itu, maka beliau mengatakan kepada mereka, ana sayyidu waladi adama wala fakhr. Aku adalah pemimpin keturunan Nabi Adam. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Nabi Adam dan seluruh para nabi yang kalian ceritakan tadi, nanti semuanya ada di belakangku, di bawah benderaku. Aku adalah pemimpin mereka, wala fakhr, dan tidak ada kebanggaan seperti kebanggaanku. Artinya tidak ada kemuliaan yang bisa menyaingi kemuliaannya Nabi Muhammad SAW. Jangan dimaknani wala fakhr dan tidak ada kesombongan. Tidak mungkin Nabi sombong. Ini banyak yang kadang-kadang salah makna. Wala fakhr dan tidak sombong. Aku tidak sombong. Aku pemimpinnya Nabi Adam, aku pemimpinnya Nabi Ibrahim, aku pemimpinnya Nabi Musa, aku pemimpinnya seluruh para nabi. Wala fakhr, aku tidak sombong. Itu makna yang kurang pas. Wala fakhr, la fakhra ka fakhri. Enggak ada kebanggaan dan kemuliaan seperti kebanggaanku, karena aku memang sufwatullah, pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi Musa nyebrang laut, Pak, itu laut dibelah jadi dua. Nabi Musa berjalan di tanah yang di bawah laut itu. Kalau Nabi Muhammad pernah tidak belah laut? Tidak ada ceritanya. Tapi ada satu umatnya, satu sahabatnya yang disuruh Rasulullah, kamu berdakwah ke sana. Ibnul Hadramiyah. Itu disuruh Rasulullah, kamu berdakwah ke sana. Ketika sampai ke sana, ternyata daerah yang dituju itu harus melewati selat lautan. Maka dia bersama teman-temannya yang disuruh Nabi ini, ya Allah, aku atas perintah Nabi Muhammad suruh untuk ke daerah tersebut. Maka bismillah, langsung dipacu kudanya, hadirin, semuanya berjalan di atas lautan menyeberangi karena perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Lebih keren, lewatnya di luar laut, tidak perlu lewat tanah buka, langsung berjalan di atas lautan. Masya Allah, berkah daripada perintahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lo kalau pengen lihat hebat-hebat, kalau Nabi Muhammad gimana? Bukan lautan yang dibelah, bulan. Iqtarabati sa'ah wa syaqqal qamar, sampai disebutkan di Al-Qur'an, diabadikan. Ketika para orang-orang Quraisy menghina Nabi, tidak percaya sama Nabi, wahai Muhammad, mereka kan manggilnya gitu, wahai Muhammad, tidak Nabi Muhammad, tidak Rasulullah, tidak apa, wahai Muhammad, karena mereka menganggap Nabi Muhammad anak yatim, anaknya orang miskin.
orang hina, tidak punya apa-apa. Wahai Muhammad, kalau memang engkau benar-benar Nabi, fasuk lanal qamar, maka belah itu rembulan. Subhanallah. In fa'altu tu'minun, kata Rasulullah, kalau aku kabulkan, aku melakukan itu, kalian mau beriman? Ya. Akhirnya Nabi Muhammad SAW, singkat cerita, tangan beliau ditunjukkan ke atas dan bulan itu dibelah dengan tangan beliau. Ditunjuk bulan itu langsung terbelah jadi dua. Yang satu berada di atas gunung Abi Qubais, yang satu berada di gunung Goigoan. Terbelah jadi dua. Subhanallah, bukan hanya lautan tapi rembulan terbelah jadi dua. Dan beberapa tahun yang lalu NASA dari Amerika itu yang mengadakan penelitian sampai bulan, di bulan itu ada garis besar yang terus sampai tembus keliling. Garis besar, jadi seakan-akan bulan ini dulu pernah terbelah. Dan ini sudah ada di Al-Quran, tidak perlu penelitian sampai langit. Di Al-Quran sudah disebutkan bulan terbelah jadi dua. Kemudian ketika itu terbelah menjadi dua, dan singkat cerita mereka tetap banyak yang tidak beriman sama Rasulullah. Wah, ini jangan-jangan sihrun mustamir, ini sihirnya Muhammad ini memang hebat, sulapnya ini dianggap sulapan. Belah bulan dianggap sulapan. Jangan belah semongko sulapan. Bulan terbelah dan mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Ada ini sihir, ini sihir, sulap ini Muhammad ini. Nah, kita tunggu dulu. Nanti teman-teman kita yang dari luar negeri kalau sudah datang, kita tanya, nek bulan terbelah jadi dua pasti di seluruh dunia akan kelihatan. Benar. Ditunggu itu. Orang-orang yang dulu orang Mekah itu kan senengannya keluar kota, keluar negeri, dagangan sampai ke Syam, sampai ke Palestina, sampai Umas. Orang Mekah itu dulu sedagangannya ke tempat jauh-jauh. Mereka datang hadirin ditanya, wahai teman-teman, banyak ini rombongan. Kalian pas di hari ini pernah lihat ada keanehan di langit? Oh iya, saat itu aneh. Ada apa? Bulan itu terpecah jadi dua, terbelah jadi dua. Kami melihat saat itu dengan semuanya lihat aneh semua. Akhirnya apa yang terjadi hadirin? Mereka tetap tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Tetap ngomong, oh itu master sihir ini, master sulap yang jadi Muhammad. Yang disulap bukan hanya orang Mekah, tapi orang-orang yang di sana pun disulap kabeh, bisa melihat bulan terbelah jadi dua. Na'udzubillah min dzalik. Tetap mereka tidak beriman pada Rasulullah, padahal sudah melihat dengan mata kepala terbelahnya bulan di hadapan mereka. Allahumma sholli ala Muhammad. Aku ini adalah pemimpin dari Nabi Musa yang kalian ceritakan oleh sahabatku. Aku pemimpin Nabi Adam, aku pemimpin Nabi Ibrahim, aku pemimpin Nabi Isa, dan seluruh para nabi nanti ada di belakangku, di bawah benderaku. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tidak ada kebanggaan yang luar biasa untuk kita hadirin kecuali kita membanggakan Rasulullah, karena kita diangkat oleh Allah menjadi umatnya Rasulullah, yang mana Nabi Isa sendiri pengen, Nabi Musa sendiri pengen jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa itu loh pengen jadi seperti kita. Nah yang kita umatnya Nabi malah tidak ngelegewa kalau Kanjeng Nabi. Nabi nyuruh sholat, Nabi nyuruh ibadah. Itu untuk kita sendiri, untuk kebahagiaan kita kok. Karena kita hidup di dunia ini tidak selamanya, mati. Ini tetangga kita kanan kiri, mungkin keluarga kita sudah ada, tidak ada. Nabi itu sayang sama kita, tidak minta opah beliau. Tidak minta, kamu harus ngasih saya begini-begini, tidak. Itu semua karena kasih sayang Nabi. Kayak anak kecil itu nangis pengen makan es krim terus, enak-enakan terus. Tapi ketika batuk panas, orang tuanya ngelarang, jangan nak. Bukan berarti benci, bukan berarti memberi beban sama anak kecil, itu tidak. Justru karena sayangnya orang tua kepada anaknya. Begitu juga Rasulullah, umatku sholat iki lho ning ngarep nek surga nek neraka. Jangan sampai salah jalan. Ibadah ini loh, di surga ada, di depan ada surga dan neraka. Rasulullah sudah tahu. Seperti ibu, ini nek dikasih es krim terus tambah loro, tambah sakit, tambah batuk, tidak karu-karuan. Karena bahkan orang tua tahu ini nek terus bahaya, tambah sakit, nanti paru-parunya bisa kena kalau batuk terus. Rasulullah sudah tahu yang di depan ini ada surga, ada neraka.
Saking sayangnya Nabi memberikan kita ajaran. Ini sholat itu bagaimana diterangkan Nabi. Ini puasa bagaimana. Ini ibadah bagaimana. Agar apa? Agar kita yang belum tahu, kita yang belum tahu di depan itu bagaimana aslinya, kita bisa selamat. Kita bisa selamat. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat terbesar bagi kita, kebanggaan terbesar bagi kita, walanal fakhrul mu'abbad, kebanggaan kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulid semacam ini ya memang di Al-Qur'an tidak disebutkan dengan jelas, akan tetapi sebelum Al-Qur'an kitab-kitab semuanya itu menyebutkan keagungan Nabi Muhammad, dan beliaulah satu-satunya makhluk yang layak untuk diidolakan, yang layak untuk diagungkan di dalam hati kita. Jangan sampai hati kita ini dipenuhi dengan selain keagungan Rasulullah. Ini kadang-kadang orang Islam yang sudah dengar cerita nabinya yang begitu hebat ini, beliau pemimpin Nabi Adam, pemimpin dan semua yang dibawa beliau mengungguli semua para nabi. Ini kadang masih di hati kita mengidolakan selain Nabi, terutama anak-anak muda. Idolane opa-opa, artis Korea, artis India, yang mana mereka itu ya Allah sujud sekali aja tidak pernah. Mereka sujud sekali kepada Allah terus tidak pernah, kok diidolai itu apa? Untuk barokah tuh, untuk syafaat dari mereka. Wallahi demi Allah, mereka menolong rambutnya satu helai pun dari neraka mereka tidak mampu kalau mereka tidak beriman kepada Allah. Ada apa kita taruh bayangan wajah mereka, nama mereka, wah dalam hati kita. Eman, hati ini adalah sesuatu yang paling mulia karena menjadi tempat pandangan Allah. Maka isi dengan sesuatu yang paling mulia, yaitu keagungan Nabi Muhammad SAW. Isi dengan kecintaan dengan Nabi, isi dengan kerinduan kepada Nabi. Jangan kita menangis karena tidak bisa lihat konser artis ini, artis itu, opa ipi, tapi nangis teteskan air mata karena kerinduan kepada Rasulullah. Kita ini sudah umur berapa belum mimpi Rasulullah, tidak rindu pengen mimpi Nabi. Padahal Nabi ngomong, man ra'ani faqad ra'a haqqan. Barang siapa yang mimpi bertemu aku, itu asli ketemu aku. Berarti kita itu bisa mimpi Nabi. Tidak pengen mimpi Rasulullah. Tidur mimpine opa-opa, tidur mimpine ipi-ipi, tidur mimpine sesuatu yang selalu ada di hati itu tidur pasti datang. Coba diganti, yang ada di hati kita keagungan Nabi. Ya Allah, berarti Nabi Muhammad paling aku. Ya Allah, Nabi Muhammad paling hebat. Ya Allah, Nabi Muhammad paling full sempurna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah akan hadir dalam mimpi kita. Semoga kita bisa bermimpi Rasulullah. Amin, Allahumma amin. Jangan kita agungkan di hati kita selain Rasulullah SAW. Belajar mengagungkan Nabi di hati. Jangan pernah kita ada cinta yang lebih dari cinta kepada Nabi. Hati-hati, almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu nanti akan dikumpulkan dengan kecintaan terbesar di hatinya. Itu apa? Bahaya ini, ahli sholat tapi di hatinya cinta terbesarnya opa-opa, nanti di akhirat dikumpulkan sama opa-opa. Na'udzubillah min dzalik. Ahli ibadah tapi di hatinya nggak ada cinta Nabi, lebih besar cinta sama artis, nanti dikumpulkan dengan artis tersebut. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan sesuai kecintaan terbesar di hatinya itu siapa? Maka di situ kelak dia akan dikumpulkan. Maulid semacam ini adalah untuk memupuk cinta kepada Nabi Muhammad, untuk mengenal siapa Nabi Muhammad, mengenal keagungan Nabi Muhammad, sehingga kita betul-betul semakin cinta dengan Nabi Muhammad. Betul-betul di hati kita adalah di hati kita terbesar dalam hati kita adalah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga sebagaimana kita jadi umat Nabi Muhammad, mulia menjadi umat Nabi, di akhirat kelak kita juga tetap menjadi umatnya Nabi, masuk surga bersama rombongannya Nabi, dan kelak kita bisa berjumpa melihat wajah mulia Nabi, wajah yang lebih tampan daripada wajah siapapun yang paling tampan, wajah yang lebih tampan dari wajahnya Nabi Yusuf yang terkenal tampan, wajah yang begitu indah, yang mana surga menjadi indah karena cahaya wajah tersebut, wajah yang begitu mulia, yang begitu sempurna, wajah Rasulullah SAW. Semoga kita bisa melihat wajah termulia tersebut. Amin, Allahumma
Allahumma amin, di dunia dan akhirat, amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf, ada minni wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.